Halo, selamat datang di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita mau kupas tuntas nih, satu komponen listrik yang mungkin sering Anda lihat tapi jarang dipikirin. Miniature Circuit Breaker atau MCB. Iya, padahal perannya vital banget ya. Betul. Nah, kita udah kumpulin rangkuman dari berbagai artikel dan riset. Misi kita hari ini simple. Pahami kenapa sih MCB ini penting banget, gimana ceritanya dari sekring biasa sampai jadi canggih, dan apa perannya nanti di masa depan energi kita. Oke, siap ya? Mari kita bongkar. Siap. Jadi bisa dibilang MCB ini kayak satpam buat sirkuit listrik di rumah atau kantor Anda. Dia jaga-jaga dari dua bahaya utama, overload atau beban berlebih. Sama short circuit atau korsleting. Nah, iya, dia mencegah kerusakan alat, resiko kebakaran, pokoknya jaga keselamatan Anda deh. Makin banyak kita pakai listrik, ya makin krusial perannya. Jelas sekali. Kita mundur dikit ya, ke zaman dulu. Sebelum MCB, andalannya apa? Sekring. Itu loh, isinya kawat tipis yang gampang meleleh kalau arus kegedean. Iya, Thomas Edison mematenkan versinya tahun 1890, meskipun idenya udah ada dari sebelumnya. Jadi pelindung utama kabel lampu waktu itu. Tapi sekring ini ada minusnya kan? Banget. Pertama, sekali pakai, putus ya buang, ganti baru. Ini kan repot ya, butuh waktu, biaya lagi, belum lagi listriknya padam. Bener juga. Terus, presisinya juga kurang. Kadang belum bahaya udah putus. Atau sebaliknya. Makanya orang mulai mikir, perlu solusi yang lebih oke nih. Lebih efisien dan bisa diandalkan. Sesuatu yang nggak sekali pakai. Nah, ini dia nih titik baliknya. Masuk ke tahun 1924, ada tokoh namanya Hugo Stotz. Dia ini yang mematenkan cikal bakal MCB modern yang kita kenal sekarang. Yang paling penting, bisa diriset, revolusioner pada masanya. Paten Jerman nomor 458392. Menariknya, dia kembangin ini pas kerja di perusahaan yang baru aja mengakuisisi bisnisnya, Brown, Boveri & Cie atau BBC. Yang sekarang jadi ABB itu ya? Tepat. Dan inovasi kunci Stotz itu ada di penggabungan dua mekanisme dalam satu alat. Ada mekanisme thermal buat deteksi overload, yang biasanya pelan-pelan naiknya. Oh, kayak kalau kita nyalain banyak alat sekaligus gitu ya? Iya, betul. Lalu ada mekanisme magnetik. Ini buat nangkap short circuit atau korsleting yang arusnya melonjak tiba-tiba dan tinggi banget. Butuh respons super cepat. Jadi satu alat, dua fungsi proteksi. Cerdas ya? Cerdas banget. Dan kolaborasi Stotz dengan industri kayak BBC ABB itu krusial buat produksi massal. Ide bagus, ketemu kapasitas produksi, hasilnya ya teknologi yang mengubah dunia. Bisa dijelasin sedikit nggak gimana cara kerja dua mekanisme itu? Biar kebayang gitu. Oke. Jadi yang thermal itu pakai strip bimetal. Dua logam beda ditempel jadi satu. Kalau ada arus berlebih lewat, strip ini panas, terus karena koefisien muainya beda, dia membengkok pelan-pelan. Kalau udah cukup bengkok, dia akan nyenggol tuas pemutus, klik, sirkuit putus. Kenapa harus pelan? Biar nggak salah trip, kan kadang ada lonjakan arus sesaat yang normal, pas nyalain motor atau AC misalnya. Nah, mekanisme thermal ini ngasih toleransi waktu. Beda sama mekanisme magnetik. Kalau yang magnetik gimana? Kalau korsleting, arusnya kan bisa melonjak puluhan atau ratusan kali lipat dalam sekejap. Nah, arus raksasa ini langsung bikin medan magnet kuat di kumparan solenoid di dalam MCB. Medan magnet ini narik tuas pemutus secara instan. Cepet banget, hitungan milidetik. Wah, oke. Biar nggak keburu rusak parah atau kebakaran ya? Persis. Terus ada lagi bagian penting, namanya arc chamber, atau ruang pemadam busur api. Pas kontak di dalam MCB kebuka karena trip, kan ada percikan api tuh, busur listrik. Nah, ruang ini didesain untuk memotong-motong dan mendinginkan busur api itu sampai padam. Jadi aman. Lengkap banget ya proteksinya. Sejak 1924 itu pasti banyak perkembangannya dong. Oh jelas, MCB modern itu jauh lebih ringkas. Hemat tempat di panel listrik. Kapasitas pemutusannya juga naik gila-gilaan. Dulu mungkin cuma beberapa ratus ampere. Sekarang ada yang sampai 25 kilo ampere, bahkan lebih. 25.000 ampere. Itu buat apa sebesar itu? Biasanya buat industri berat atau titik yang dekat banget gardu induk, di mana potensi arus gangguan kalau terjadi korsleting bisa sangat masif. Intinya, MCB harus bisa mutusin arus sebesar itu tanpa dia sendiri ikut meledak. Masuk akal. Terus ada standarisasi.
kayak pakai DIN rel. Itu rel standar di kotak panel, jadi masangnya gampang, tinggal klik aja. Efisien buat instalasi. Dan sekarang udah ada yang elektronik dan smart juga kan? Iya, itu perkembangan paling baru. Unit trip elektronik bikin proteksinya bisa diatur lebih presisi. Dan MCB cerdas yang nyambung ke IoT. Ini udah bukan sekedar pemutus pasif. Apa untungnya buat kita MCB cerdas ini? Banyak. Misalnya, kalau trip bisa kirim notifikasi ke HP Anda, bisa bantu teknisi diagnosis masalah dari jauh, bahkan bisa bantu monitor sirkuit mana di rumah yang paling boros listrik, jadi alat bantu manajemen energi juga. Keren. Tapi kalau dibandingin sama Sikring, MCB kan lebih mahal ya harga awalnya. Kenapa kita akhirnya pindah ke MCB? Nah, ini soal jangka panjang dan filosofi proteksi. Sekring itu reaktif, rusak, ganti. MCB itu proaktif dan efisien. Bisa di-reset, nggak perlu nyetok. Responsnya jauh lebih cepat dan akurat. Jadi, jangka panjang lebih hemat, lebih praktis, dan lebih ramah lingkungan juga. Nggak nambah sampah sekring. Keandalannya itu kuncinya. Oke, jadi emang investasi yang lebih baik ya. Dampaknya pasti luas banget dong. Sangat luas. Coba Anda lihat sekeliling. Rumah, kantor, mall, pabrik, kereta api, bahkan charger mobil listrik, semua pakai MCB. Urbanisasi modern, otomatisasi industri, itu semua butuh listrik yang aman dan andal. MCB itu fondasinya. Termasuk buat energi terbarukan. Justru penting banget. Energi surya atau angin itu kan outputnya bisa naik turun ya. Nggak sestabil pembangkit konvensional. MCB modern bisa bantu kelola beban yang fluktuatif ini dengan lebih baik. Jadi bisa dibilang MCB ini kayak pahlawan tanpa tanda jasa di balik transisi energi bersih. Wah, nggak kepikiran sampai situ. Dari sekring simple sampai jadi komponen krusial di smart grid. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda, para pendengar? Artinya, MCB itu udah berevolusi jauh, bukan lagi cuma saklar pasif. Yang modern itu aktif memantau, menganalisa, bahkan berkomunikasi. Dia jadi bagian integral dari sistem energi cerdas dan berkelanjutan. Benar banget. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda. MCB ini contoh bagus bagaimana komponen yang kelihatan biasa aja, yang mungkin kita anggap remeh, ternyata terus berevolusi dan diam-diam jadi tulang punggung teknologi kompleks yang kita andalkan tiap hari. Pertanyaannya, komponen sederhana apa lagi ya di sekitar kita yang punya potensi serupa?